Kalian yang pernah ke puncak pernah perhatiin nggak jembatan yang di tengah jalan? Kalau kalian perhatiin, kok bisa ya jembatannya ada di tengah jalan, terus ujungnya tuh kemana ya? Jadi sebenarnya jembatan itu tuh menuju ke satu villa besar, yang rupanya pemilik pertamanya adalah Bung Karno. Tapi sekitar tahun 1960-an, villa itu berubah menjadi sebuah kafe mewah seperti gambar di atas ini nih. Dan kafe itu namanya Riung Gunung, makanya di jembatan itu sekarang ada nama Riung Gunung. Tapi sekarang udah nggak jadi kafe lagi, udah berpindah tangan ke seorang pengusaha. Nah, di balik sejarah jembatan ini, rupanya jembatan ini juga menyimpan cerita misteri. Menurut paranormal, jembatan ini adalah gerbang gaib yang menghubungkan dua dunia antara dunia manusia dan dunia gaib. Dan di depan jembatan ini dijaga oleh dua harimau putih dan seekor ular raksasa. Dan di villa itu ada sebuah kamar rahasia milik Bung Karno yang memiliki lubang misterius. Nah, sampai sekarang kamar itu nggak boleh dibuka. Ada yang berani buka kamar itu? Aku sih yakin banget kalian udah pada denger Rumah Kentang. Ini tuh kisah nyata yang difilmkan di tahun 2019. Rumah Kentang itu beneran ada di daerah Jakarta Selatan. Kenapa sampai disebut Rumah Kentang? Karena sering banget kecium bau kentang rebus di rumah ini, padahal rumah ini tuh udah lama banget kosong. Jadi orang-orang tuh meyakini bahwa bau kentang rebus itu dari sosok halus penunggu rumah yang dikaitkan sama tragedi mengerikan yang pernah terjadi di rumah ini. Jadi dulu ada seorang pembantu yang membunuh anak majikannya karena udah gak tahan karena anak majikannya tuh nakal dan rewel banget. Terus kejadiannya bertepatan pada saat diadakan pesta di rumah itu. Karena kesal, pembantu itu memasukkan anak majikannya ke dalam rebusan kentang. Seketika anak itu tewas dan kemudian dipotong-potong. Yang paling mengerikan adalah daging anak itu dicampurkan dengan kentang dan dihidangkan untuk para tamu. Dan disantap oleh orang-orang yang gak tahu bahwa itu adalah daging manusia. Termasuk kedua orang tua anak itu sendiri. Jadi arwahnya... Ada yang pernah denger gak nama kota Saranjana? Tapi jangan coba cari di Google Maps ya, soalnya kota ini tuh nggak ada di peta. Jadi Saranjana itu adalah kota kasat mata yang kabarnya letaknya itu di Kalimantan Selatan dekat desa Oka-Oka nih, sekitar sini. Kalau ngomongin hal berbau gaib ini, biasanya mayoritas orang nggak percaya, tapi penampakan kota Saranjana ini udah banyak banget dilihat orang, bahkan dulu pernah masuk ke peta, tapi sekarang udah nggak ada. Orang yang pernah ngeliat penampakan kota Saranjana ini menggambarkan kota itu megah kayak kota yang maju gitu. Tapi ketika didatengin, tiba-tiba kota itu hilang begitu saja. Dan mereka juga menggambarkan orang-orang yang hidup di kota itu memiliki fisik yang lebih cantik dan lebih gagah daripada manusia biasa. Ditambah lagi mereka juga memiliki harta yang melimpah. Pernah ada kejadian di mana mereka memesan pesawat dan alat-alat berat dan sudah dibayar lunas, tapi ketika diantar kotanya tuh nggak ada. Dan yang paling seramnya itu banyak banget cerita tentang orang hilang yang diculik masuk ke kota Saranjana. Kalau kalian liburan ke Korea Selatan, nggak usah kesini ya, soalnya serem banget. Ini namanya Okpoland. Dulu taman hiburan ini super rame karena lokasinya di tengah kota. Tapi sejak tahun 1990 mulai muncul keanehan di tempat ini. Jadi di situ kan ada wahana kereta bebek kayak gini. Nah, tiba-tiba keretanya itu tergelincir dan jatuh sampai satu orang bocah perempuan terlempar dan meninggal di tempat. Ada beberapa lainnya yang luka-luka juga. Terus 9 tahun kemudian, wahana bebek ini lagi-lagi tergelincir dan menewaskan satu bocah lainnya. Habis itu Okpoland ditutup dan katanya memang banyak kecelakaan lainnya juga. Makanya tempat ini sampai dijuluki taman bermain kematian. Banyak beredar cerita mistis, katanya warga di sekitar situ suka ngeliat anak kecil lagi main malam-malam. Padahal kan tempatnya udah ditutup. Serem ya? Katanya Mimalen ini merupakan salah satu tempat paling angker di Malaysia. Mimalen merupakan taman rekreasi pertama di Malaysia yang dibuka di tahun 1970-an. Taman ini dulu populer banget. Bahkan banyak acara TV dan film yang syuting di sini. Tapi ternyata banyak kecelakaan yang terjadi di taman ini sampai akhirnya ditutup. Di tahun 1982, ada anak laki-laki yang tenggelam dan meninggal di kolam renang Mimalen. Di tahun 1993, seorang warga negara Singapura juga meninggal setelah mengalami kecelakaan di papan luncur. Setahun kemudian, dinding kolam renang Mimalen sempat runtuh dan hampir menghanyutkan 200 orang. Sejak tahun 1995, taman rekreasi ini udah nggak beroperasi lagi. Orang Malaysia bilang kalau Mimalen ini angker banget, terutama di lokasi papan luncurnya. Katanya pengunjung sering ngeliat penampakan orang berwajah seram lagi main-main di situ. Ada juga yang bilang pernah melihat air kolamnya berubah menjadi warna merah seperti darah. Gimana? Serem banget kan Mimalen?
Story time. Jadi ini jalan sekolahku, aku mau cerita sedikit hal mistis. Jadi setiap hari kami tuh melewati jalan ini. Ini ada jalan dua, sebelah sana itu ngelewatin rumah, terus di sebelah sini itu ngelewatin rambungan. Nah, di dalam rambungan ini ada pohon besar, dia tuh kembar 3 kalau dilihat dari atas. Kalau dilihat dari bawah itu nampaknya kembar 2. Nanti aku kasih lihat pohon yang ada gambar mukanya. Ini pendapat kalian ya, menurut kalian itu gimana nih? Pohonnya nih, dia di kanan kirinya itu ada gambar muka juga, percis banget sama ini. Ini aku perjelas ya, kalian lihat sendiri tuh aku perjelas, kalian bisa lihat ya, kalian simpulkan sendiri, kalian tulis di kolom komentar. Terus katanya kalau misalkan jam 12 tuh di sini tuh suka ada kuyang. Nah, aku nggak tahu ya bener atau enggak, tapi hal-hal mistis tuh banyak kali di sini mengganjal.